perkenalkan, nama saya Junawar Damupekuali dari STT GKS Lewa, Prodi S1 Teologi. Dalam video ini saya akan membahas tentang implikasi perkembangan anak dan remaja bagi pelayanan anak dan remaja di gereja. Perkembangan pada masa anak-anak. Masa anak-anak adalah suatu masa di mana anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat besar dalam segala aspek kehidupannya. Perkembangan anak-anak dapat dilihat dari kemampuannya untuk berbicara dan melatih diri untuk melakukan aktivitas yang dapat ia inginkan. Anak-anak ini memiliki suatu tahapan perkembangan yang memiliki nama kognitif. Kognitif ini dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap sensori motor dari umur 0 sampai 24 bulan. Yang kedua, tahap preoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Ketika sudah mencapai tahap operasional konkret, anak-anak mulai mengalami pertumbuhan fisik dan mental. Perkembangan dan pertumbuhan pada tahap ini dapat dilihat dari tinggi dan berat badan yang bertambah setiap tahun. Anak bisa menambah berat badan hingga 3 kg. Perkembangan pada masa remaja. Masa remaja adalah masa perkembangan fisik yang cepat. Misalnya pada laki-laki suara membesar dan tumbuhnya kumis, jakun, dan sedangkan perempuan pinggul melebar dan suara melengking. Dan disertai dengan cepatnya perkembangan mental membentuk sikap, nilai, dan minat. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Masa remaja itu dimulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam pergaulan seks dan masa mengalami pubertas. Kategori yang terdiri dari remaja tahap awal yaitu usia 13 sampai 15 tahun dan remaja tahap akhir yaitu usia 16 atau 19 tahun. Dalam implikasi perkembangan anak dan remaja bagi pelayanan di gereja. Seorang dengan memahami perkembangan baik anak maupun remaja secara holistik, sangat diharapkan pelayanan atau pendidikan di gereja mampu mengamplikasikan dalam penyusunan sesuatu bagaimana bersikap di sekitar anak dan remaja. Artinya bahwa pengetahuan akan berkembang anak remaja secara holistik harus juga didukung dengan perilaku sebagai teladan yang diberikan oleh pelayan anak-anak dan remaja dalam seorang pelayanan hamba Tuhan. Pada saat melayani anak-anak harus meyakini bahwa anak-anak sedang berada dalam usia keemasan mereka. Itu sebabnya anak-anak harus dilayani dengan kesabaran dan kasih sayang. Berkaitan dengan pelayanan
bagi remaja. Ada beberapa kualifikasi seorang pemimpin atau pelayan hamba Tuhan bagi remaja di gereja. Pertama, ia harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan, masalah, dan perasaan remaja. Kedua, ia mampu menempatkan dirinya sebagai seorang remaja dan menerima remaja apa adanya mereka. Yang ketiga, seorang pemimpin remaja harus memberikan waktu yang cukup bagi remaja sehingga ia mengenal mereka satu persatu. Secara khususnya, seorang pemimpin remaja haruslah sabar, disiplin, dan tidak mempermainkan emosi remaja. Seorang pemimpin atau pelayan remaja juga harus meyakinkan remaja bahwa iman tidak bergantung pada perasaan. Memahami perkembangan anak dan remaja adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para pelayan di gereja. Pelayanan dalam kegiatan apapun perlu menyadari bahwa anak-anak remaja harus mendengar Injil dengan cara yang relevan sehingga pesannya dapat tersampaikan. Itu sebabnya mengetahui perkembangan anak dan remaja sangat signifikan supaya kegiatan apa yang diberikan harus bisa sesuai sasaran atau mencapai tujuan. Dan sebagai calon hamba Tuhan, mari kita harus perlu mempelajari bagaimana sikap memberikan teladan yang baik bagi jemaat atau siapapun ketika kita berada di tempat manapun. Sekian.